Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar brother and sister dimanapun kalian berada. Balik lagi sama gua Beng Beng Triple C. Masih di channel yang sama yang ngebut official. Pagi ini gua mau pergi ke suatu tempat, ke salah satu bengkel dari brother kita, salah satu CPRI Cimahi juga. Gua mau main-main ke sana, siapa tahu ownernya lagi ada di sana. Nanti gua mau ngobrol-ngobrol lah masalah CPRIs. Ikutin gua selanjutnya. Oke guys, sekarang gua udah sampai di bengkelnya Galuh Motor di Jalan Cianjuang ini. Langsung aja kita ke dalam. Kebetulan nih kayaknya ada salah satu CPRIs juga lagi bongkar motor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo brother. Bang kemana aja bang? Biasa, alhamdulillah. Motor siapa bro? Ini motor pasien biasa lagi di servis. Motor jadul nih kayaknya nih. Ya, sama nih kayak muka lu brother. Gini deh, gua ada perlu mau ganti oli nih. Sekalian mau ketemu si Beteng, ada nggak? Siap. Ada si Beteng di atas. Oh iya brother, ini juga salah satu CPRIs juga. Ya salah satu senior juga, nanti kita ngobrol-ngobrol bareng dia, bareng si Beteng. Kita cari dulu owner bengkel ini. Oke guys, ikutin gua. Kita masuk ke dalam. Oke bro, gua cari si Beteng ya. Panggil aja, panggil. Assalamualaikum. Separa. Bang. Kabar awal bang? Alhamdulillah, aya wae bro, sehat? Alhamdulillah. Enak dia. Ini dia bro, NSIS dimanapun kalian berada. Sebenarnya gua ke Galuh Motor ini, selain gua mau ganti oli, gua juga sebenarnya mau ketemu sama brother kita ini. Nah ini adalah saudara Ricky atau Beteng ya, biasa dipanggil di anak-anak. Jadi gini bro, gua kesini mau ganti oli. Pakai oli apa? Ya Malup lah, gua pakai yang Malup. Nah itu aja. Nah, nih, sorry bro ya, gua bukan iklan. Gua biasa pakai oli ini sih, ini oli standar pabrikannya Yamaha. Gua biasa pakai oli ini. Oke bro, gantiin oli motor gua lah. Dek. Oke bro, bantai bro. Siap bang. Oke brother, sambil gua nunggu motor gua dikerjain sama Bro Edi mau ganti oli, gimana kalau gua ngobrol-ngobrol sedikit atau mau ngupas sejarah Bro Beteng yang punya bengkel ini, dia sejarah dia di CPR. Ikutin gua selanjutnya. Oke bro, di hadapan gua udah ada rekan CPRIs kita, brother kita, saudara Ricky Beteng. Dia adalah salah satu anggota CPRIs Cimahi, yaitu klubnya yang bernama Kompak. Di video gua kali ini, gua mau bahas kupas tuntas cerita Bro Beteng ini masuk CPR dari awal start nol sekarang. Masa lalunya, pokoknya kita kupas di sini aja. Gua mau berbagi cerita tentang Bro Beteng ini. Nah, langsung aja kita apa aja yang akan dia ceritakan, yang akan dia share buat kalian di sesi CPRIs bercerita ini. Kita langsung ngobrol aja. Oke, Bro. Mana bang? Gini nih, gua udah lama banget kan nih nggak ketemu lu ya. Nah, lu bagi dong share cerita sejarah lu, kenangan, suka duka, visi misi apa kek pokoknya
pengalaman lu di Ceper dari mulai lu start awal lu tuh sebenarnya apa dulu? Klub kah dulu, komunitas atau lu gangster apalah? Biar rekan-rekan kita tahu ya, kita berbagi pengalaman aja kepada rekan-rekan kita, teman-teman, saudara-saudara, brother and sister Ceperis Indonesia. Oke, lu kenalin dulu diri lu, bro, buat teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky. Tapi banyak yang manggilnya itu kalau di Ceper Beteng. Nggak tahu kenapa ya manggilnya jadi itu. Sejarahnya juga nggak tahu. Legend, Beteng the legend. Oke, nggak tahu gimana. Pokoknya mah ceritanya mah gitu. Nah, sekarang kalau mau ngebahas tentang masa lalu dari klub Kompak sendiri, dulu itu sebenarnya kalau disebut pendiri, saya bukan pendiri ya. Kalau disebut pendiri, saya cuma hanya meneruskan. Dulu awal mulanya Kompak berdiri itu sebenarnya kita bukan mainan di Ceper Bang dulunya. Oke. Kita mainan dari, kalau dari anak-anak motor sih itu nyebutnya anak-anak community ya. Community. Ya motor-motor tinggi lah gitu, bukan motor Ceper gitu. Cuman kesini kita nyoba ada kayak motor-motor Ceper nih, kita coba datang ke acaranya Bang kayak gitu. Kita mau ngebandingin enak mana sih gitu dari motor-motor community sama motor-motor Ceper. Kita masuk ke acara-acara lah gitu ya, dari acara community, di acara Ceper, ternyata lebih enak di Ceper Bang. Ceper itu kalau disebut kasarnya kayak SKSD lah Bang, tahu sendiri kayak gimana ya, yang nggak kenal juga sok kenal gitu kan, kayak gitu. Asik lah ya. Nah itu modelnya asik kayak gitu. Nah kesini kita mulai masuk di Ceper, kita didirikan itu tanggal 21 Oktober 2006. Tanggal 21 Oktober 2006 itu awal Masuk di Ceper gitu. Kalau dari komunitinya saya nggak hitung lah gitu kita. Oh, awal main Ceper aja ya, intinya. gitu. Oke. Awal main di Ceper. Kita tuh didirikan di daerah Cipageran. Cipageran, Kota Cimahi ya. Cipageran, Oke, Kota Cimahi, gitu. Jadi Kompak ini brother berdiri di daerah Cipageran, Kota Cimahi. Oke, lanjut, Bro. Ya, kayak gitu. Nah, kesini kita udah mulai main di Ceper. Dari mulai awalnya sih kita pas mulai di Ceper, orang-orang tuh pada nggak mau gitu main di Ceper, cuman kenapa sih motornya kayak gini, nyusahin kayak gimana gitu. Sampai kita di Ceper cuma 2 orang Bang. Oh, jadi gini secara garis besarnya ya, bro and sister di rumah. Bro Beteng ini awalnya mulai dari community. Nah, mulai dia jatuh cinta main di Ceper, ternyata dari sering hadirnya dia ke acara-acara komunitas, acara-acara klub. Mungkin ada anak-anak Ceper di situ, mulai tertarik, mulai mencoba mengenal dan akhirnya dia jatuh cinta ke Ceper. Nah, sekarang bro, yang lu tadi udah omongin, lu awalnya berdiri cuman dari 2 orang aja. Iya, kalau buat di Cepernya. Oke, nah 2 orang itu siapa aja bro? 2 orang itu sama yang kerja sama saya sekarang di sini ada saudara Edi. Oh, jadi Kompak itu awal mula didirikannya sama 2 orang bro, yaitu Bro Beteng sama Bro Edi yang tadi pertama kita ketemu di awal video. Dari 2 orang itu kan kita ya mencoba bisa sebut bertahan ya, kayak gitu kita jalanin aja gitu walaupun 2 orang. Kadang iri gitu lihat orang kok banyak gitu. Banyak anggotanya. Banyak anggotanya, kita cuma 2 orang. Ya kesini kita sambil berjalan kita coba narik anggota kayak gimana. Akhirnya ya ada banyak lah, lumayan gitu, disebut banyak yang enggak gitu, tapi cukup lah gitu, kayak gitu. Kan itu prosesnya mungkin nggak singkat ya. Jadi butuh proses waktu lama sampai lu bisa punya nama Kompak. Itu awalnya gimana? Ya kalau disebut Kompak sih dulu itu kalau nggak salah ya, kalau yang namanya Kompak kan masih dibawa gitu sama saya ke Ceper gitu. Yang dulunya kita dari community. Kompak itu dulunya kan anak-anak dari pemuda lah gitu ya, pemuda di daerah Cipageran. Sebenarnya ya nggak apa-apa lah, kita belak-belakan aja ya Bang ya. Iya. Dulunya itu sebenarnya Kompak waktu lagi di zaman community, mereka itu pecahan-pecahan dari geng motor semua Bang. Pensiunan gangster gitu ya. Iya. Hijrah. Jadi Bro Beteng ini bro salah satu pernah gabung juga di salah satu geng motor yang ada di
Bandung. Untuk keadaan kompak sendiri sekarang kayak gimana, bro? Kalau di keadaan sekarang ya disebut gimana ya? Disebut ada nggak ada, disebut ada gitu. Tapi kita tetaplah masih ada. Soalnya kan buat sekarang kesini itu dulunya kan kita bisa disebut masih single, masih pelajar kayak gimana. Kalau kesini kan udah mulai pada rumah tangga, udah kayak gimana. Jadi udah jarang gitu. Tapi sekalinya kita mau, ya kita kumpul bareng-bareng nih atau apa, kita kontak-kontak, insya Allah pada datang semua gitu. Dan untuk saat ini yang masih aktif cuman hanya beberapa lah gitu, yang masih mainan di jalan kayak gimana gitu. Kalau lu sendiri sekarang masih aktif nggak, bro? Ya maksudnya lu masih suka ikut nongkrong kayak atau datang ke acara gitu, gimana sekarang? Kalau disebut masih aktif ya aktif sih masih gitu, cuman nggak se-eksis dulu lah Bang gitu. Tapi yang penting lu masih mantau gitu ya, intinya anak-anak masih ada, cuman ya dengan segala kesibukannya masing-masing mungkin jadi agak terbatas oleh waktu gitu intinya. Tapi masih jiwa pasti dong masih ceper dong. Jiwa masih susah gimana ya? Susah hilang dari diri sendiri gitu model masalah. Anjay, jiwa mamen ceperis masih tertanam katanya. Oke bro, untuk anak-anak kompak sekarang masih sering ngumpul nongkrong atau gimana bro? Ya kalau masih sering ngumpul sih masih ya bisa kesebut. Sekarang mah baru-baru kemarin kan kehalang sama COVID. Ya? Baru-baru lah gitu, udah 2 minggu lah kita udah bisa mulai bisa, kalau bebas sih enggak ya, masih tetap aja harus jaga protokol kesehatan juga menuju zona new normal ya. Oke lanjut bro. Arti kompak itu sendiri apa bro, biar yang lain tuh tahu cuman kompak aja gitu. Kompak, soalnya kompak tuh apa, coba lu jelasin ya. Kompak itu memiliki kepanjangan dari Ceper Owner Motor Family Cimahi gitu. Oke bro, jadi kompak itu adalah Ceper Owner Motor Family Cimahi. Ya. Oke. Nah sekarang bro, anggota aktif dan non aktifnya ada berapa orang nih? Kalau yang aktifnya kita paling sedikit ya, sekarang nggak nyampe 10 orang lah gitu. Kalau yang aktifnya. Kalau yang di non aktifnya ya lumayan lah, lebih dari 20 gitu. Kalau dari yang non aktifnya gitu kan. Kalau sama yang rumah tangga. Kalau total kalau misalnya di ini aja lah. Yang masih aktif dan yang bukan non aktif ya disebutnya anggota pasif kali ya, kadang-kadang ada kadang-kadang enggak gitu. Totalnya berapa bro kompak ini? Kalau dilihat dari data gitu, dari registernya kita sampai yang sekarang itu nyampai 35 lah. Aktif dan tidak aktif, tapi kebanyakan sekarang yang kurang aktifnya gitu. Oke, 35 anggota ya yang masih jadi 35 anggota itu masih terdaftar, cuman yang aktifnya sekian, yang enggak aktifnya sekian gitu. Nah, untuk konsep motor sendiri ini kayak gimana bro? Anak-anak kompak kan banyak ya klub gitu ya, klub CPR tuh ada yang main style motornya itu kontes gitu, modifikasi dan segala macamnya. Nah, anak-anak lu sendiri ini di kompak style motornya itu lebih kemana gitu bro? Kalau dari anak-anak sih kita mainannya nggak mainan di kayak kontes kayak gitu ya, paling kita motor-motor standaran apa adanya lah gitu. Paling kita mainnya buat setelan kayak touring jarak jauh kayak gitu. Buat jadi yang penting safety gitu ya, safety di jalan buat touring keluar kota, oke intinya gitu. Nah kalau dari segi modifikasi motor anak kompak tuh kebanyakan modifikasinya kayak gimana bro? Misalnya ekstrim atau CPR standaran aja atau gimana? Sebenarnya kalau di kompak kita nggak terlalu matok gitu ya, nggak terlalu matok. Motor tuh harus kayak gimana, tergantung orangnya aja. Kalau misalkan orangnya dia suka mainan kayak di kontes kayak motor-motor cantik kayak gitu, ya silahkan, kita tidak melarang juga buat anak-anak gitu. Cuman kebanyakan konsepnya konsep standar aja gitu, CPR standar aja kebanyakannya gitu. Jadi intinya dibebasin lah gitu ya, kalau mau masuk kompak itu, mau jadi anggota kompak itu yang penting stylenya CPR aja intinya, terserah mau dari jenis motor apa gitu, Matic misalnya, Sport gitu ya, bebek, oke. Nah sekarang udah totalnya nih, udah berapa tahun kira-kira lu main CPR? Di CPR itu kalau dihitung dari kita pertama masuk tadi yang saya ceritain itu ya, sampai sekarang itu kita udah masuk ke 13 tahun Bang.
Ntar insya Allah lah 13 tahun di bulan Oktober kita 13 tahun Bang. Buset bro, bayangin aja lo 13 tahun bro Beteng ini main ceper sampai sekarang. Dan di bulan Oktober. Ya, Oktober tahun ini. Iya. Oktober tahun ini genap berapa tahun? 13 tahun bro. Buset, itu bukan waktu yang sebentar. 13 tahun itu pasti butuh proses waktu banyak pokoknya ya bro ya. 13 tahun bukan waktu yang singkat. Kalau anak 13 tahun udah sekolah, bener nggak bro? Nah sekarang gini bro, selama 13 tahun lu jalanin main ceper, apa aja yang udah lu dapetin di ceper ya? Pengalaman atau suka duka atau apalah, pokoknya pengalaman lu di ceper lu share buat brother-brother kita di sana, biar lewat video ini setidaknya mereka yang mau masuk ceper mempunyai bahan lah, mempunyai bayangan, bukan jadi jangan sampai terjadi ramainya ceper musiman kayak gitu kan. Kerang kabarnya banyak ceper musiman, minggu sekarang ceper, besok tailuk, besoknya lagi racing gitu kan. Nah lu kasihlah, lu share pengalaman lu selama 13 tahun main cepernya apa aja nih bro. Ya gini, jadi kalau menurut saya itu kalau bikin komunitas seperti ya CPR ini itu Ya. Nggak gampang lah gitu. Kalau bikin itu kita gampang Bang, bikin Ya, susah. komunitas yang susah itu Mempertahankan ya? mempertahankannya gitu. Jadi Jadi kan kan rata-rata pasti ada suka dukanya kayak gimana gitu ya. Kebanyakan orang-orang yang bikin komunitas itu kalau pas lagi dukanya itu udah malas apalagi kayaknya sukanya aja iya, gitu ya. apalagi ada musim-musiman yang tadi disebut musiman. Sekarang musimnya kayak gini nih, ikut-ikutan kayak gitu, lupain yang lain. Nah itu yang paling susah gitu, sampai mempertahankan bisa sampai sekarang kayak gitu. itu bisa disebut biker follower ya, jadi ngikut aja kemana-mana, ramenya apa ikut, ramenya itu ikut, jangan banyak juga ceper medsos ya. Nah sekarang tips atau saran buat adik-adik kita yang baru, yang pada mau mulai, baru suka nih, belum cinta gitu, baru suka main di ceper, apa nih saran lu buat mereka supaya ya main cepernya serius gitu, nggak, maksudnya nggak asal-asalan, nggak musiman itu tadi bro, sarannya coba. Ya kalau saran dari saya, kalau model mau mainan kayak gini itu harus pertama kita harus benar-benar dari hati mainnya Bang, jangan cuma asal ikut aja gitu. Nah guys, itu dia guys yang harus kalian pahami ya buat adik-adik yang mau atau rekan-rekan yang lain mau gabung ceper. Pengalaman apa aja yang udah lu dapet selama lu di ceper nih? Kalau pengalaman sih kita pertamanya kita itu banyak saudara ya Bang ya. Sekarang kan wilayah dari ceper itu sangat luas lah, bisa satu Indonesia. Sabang sampai Merauke nah, ya. itu ada cepernya. Jadi kita tuh enak di setiap kota, di setiap daerah kita udah punya saudara gitu. Misalkan ya kan yang namanya di jalan itu kita nggak tahu Bang, ada apa ya, rusaknya atau ada apanya. Kalau kita lagi ada trouble, ada kayak gimana, kan enak gitu, bisa kita tolong gitu. Tapi ingat, jangan cuman kita ingin ditolong terus gitu. Kalau ada mereka yang dari luar datang ke kita lagi butuh bantuan kita juga harus saling menolong gitu. Jangan ingin ditolong aja gitu. Solidaritas yang harus dipentingkan ya bro ya. Jadi intinya lu selamat, yang bikin lu betah di ceper selama 13 tahun ini adalah solidaritasnya gitu. Solidaritasnya kuat banget ya. Ya insya Allah yang mudah-mudahan seluruh ceperis Indonesia makin solid, makin tinggi lagi jiwa solidaritasnya. Oke bro, nah sekarang kesibukan lu sendiri ngapain nih? Paling kesibukan saya kayak gini aja di bengkel Bang. Mau paling kalau lagi ada waktu, ada apa, kita ada acara anip, anak-anak lain gitu, kita bisa hadir lah gitu kalau lagi ada waktunya gitu. Kalau masih enggak mah ya enggak lah gitu. Oh, jadi masih bisa nyempetin ke acara gitu, insya Allah masih bisa datang ya. Cuman Nggak jauh-jauh sekarang Bang mainannya, yang dekat-dekat aja. ya sama lah, Bang. faktor usia ya. Itu dia bro, jadi saudara kita ini nih, brother kita Mas Bro Beteng ini sekarang aktivitasnya di bengkel ini aja. Kalau buat kalian yang mau main ke sini boleh, mau segera silaturahmi atau ngopi bareng di bengkel Galuh Motor ini sangat boleh sekali. Terus di mana alamatnya bro? Alamat kita di sini dari Jalan Cihanjuang, Kampung Karangsari. Patokannya mah cari aja lah daerah Koi, pasti pada tahu di situ bengkelnya mah. Kota Cimahi, Kota Cimahi. Maksudnya kita nggak Cimahi, kan Oh, Bandung Barat. Oh, ini masuknya Bandung Barat. Bandung Barat. Oh, Perbatasan lah. jadi perbatasan antara Bandung Barat dan Kota Cimahi. Iya. Pokoknya Oke, bro. Lembang aja. Arah Lembang ya. Kalau mau lu, kalau lihat nih ada spanduknya, ntar gua shoot deh.
galuh motor, lu bisa mampir mau sekedar sharing ngobrol-ngobrol sama Bro Beteng di sini. Boleh banget. Lu welcome kan, Bro? Kita mah selalu welcome, Bang gitu. Oh ya, Bang, ada satu lagi nih buat pesan-pesan juga ya buat anak-anak CPR yang lain gitu. Jangan sampai kita ngebeda-bedain lah gitu. Misalkan, oh ini dia orang lama nih, ini baru nih, apalagi ngelihat dari motornya juga. Biasanya kan ada juga ya yang kita mainan di tadi yang kata Bang sebut ada di kontes gitu. Oh ini mah motornya kayak gini, males jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai dibeda-bedain. Kalau menurut saya itu motor mah tuh nomor 2, Bang, yang penting orangnya gitu. Gimana orangnya, kalau orangnya bagus mah ya pasti bagus lah gitu. Cuman lebih bagus juga orang dan motornya kayak gitu. Nah itu dia, Bro. Jadi kalau lo main di CPR tuh kita nggak usah ngebeda-bedain dari style motornya. Yang punya duit gede bikin motor kontes atau apa. Kata Bro Beteng barusan kan, motor itu bukan patokan nomor satu. Yang penting kita punya CPR cukup, itu identitas kita sebagai CPRis. Jadi pada intinya adalah man to man-nya, orang per orangnya yang harus benar-benar saling memahami lah ya sesama ini. Jadi nggak usah dibeda-bedain dari masalah tampilan motor atau apanya gitu. Sekarang harapan lu ke depan untuk Kompak sendiri kayak gimana, Bro? Harapannya kalau buat Kompak sendiri mudah-mudahan Kompak nggak akan sampai hilang gitu ya, sampai kapanpun masih terus bisa adalah meramaikan di dunia CPR. Nah, gitu. Ada rencana bikin acara nanti di bulan Oktober itu? Kalau rencana sih paling surprise aja, Bang lah, siapa tahu. Kan dulu kalau gua nggak salah ya, Bro, dulu Kompak nih pernah bikin acara gede juga gitu. Ya kita doain aja nanti di ulang tahunnya Kompak yang ke-13 tahun ya. Mudah-mudahan katanya Bro Beteng tadi bilang ada surprise, siapa tahu mau bikin acara gitu kan. Kita tunggu aja undangannya ya nggak, Bro? Oke, Bro. Sorry nih gua ganggu waktu lu di sini. Gua sekedar pengen nanya-nanya supaya kita bisa berbagi cerita buat rekan-rekan yang lain yang mungkin di luar sana ada yang udah kangen juga sama lu kan, yang udah kenal deket kayak dari luar kota kan. Lu udah banyak temenan, namanya juga senior, Bro. Senior CPRis Cimahi pasti udah banyak banget brothernya, bener nggak? Di luar kota ya. Buat brother yang udah kenal Bro Beteng yang kangen nih, gua kasih videonya di sini. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong nih ya, gua lihat nih ada mocep juga nih. Nih mocepnya siapa, Bro? Ini saya ngecap dari anak-anak gitu yang udah jarang main di jalan gitu. Sekarang motornya saya bawain di sini gitu, daripada disimpan gak jelas gitu kan. Kalau di sini kan kita bisa dipakai buat anak-anak kalau lagi ada acara nggak ada motor, kita pakai yang ada kayak gitu. Kapan-kapan gua boleh review nih motor ini nih. Boleh. Buat share-share, bagi-bagi pengalaman. Ini kayaknya motor tempur ini, Bro. Iya, kali ini motor tempur lah, motor buat jalan ke sana kemari gitu, ke acara kayak gimana gitu. Motor capek, Bang, ini kasihan, Bang. Oke. Nah itu dia, brother. Next di video gua selanjutnya gua mau review nih motor tempurnya Kompak nih. Nih kayaknya sih dari stylenya nih style perang nih ya. Ntar gua review motor ini di video gua selanjutnya. Oke, mungkin cukup share-share kita ini dari saudara Beteng ngobrol-ngobrolnya di session CPRis bercerita. Next video gua mau review motor ini, apa aja yang udah digantinya, modifikasinya kayak gimana. Ntar kita tes ridingnya juga. Pokoknya ntar kita kupas tuntas di video review motor ini. Oke, guys, pokoknya jangan lupa share, subscribe, dan like channel gua ini. Gua masih di Kuya Ngebut Official. Mudah-mudahan kedepannya gue bisa ketemu sama senior-senior CPR yang lainnya dimanapun berada. Mungkin siapa tahu nanti gue bisa main ke luar kota, bisa ketemu sama senior-senior CPRis yang ada di luar kota. Nah, oke, Bro, thank you banget nih waktunya ya. Kapan-kapan kita nongkrong bareng lagi, kita touring bareng lagi, kita ngumpul lagi. Oke, Bro, itu dia ngobrol-ngobrol gua bareng Bro Beteng dari Kompak. Semoga dari obrolan gua tadi bareng Bro Beteng ini ada hal positif yang bisa diambil manfaatnya
Jadi mudah-mudahan tontonan ini bermanfaat buat yang menonton. Oke, terima kasih buat kalian yang udah share, udah subscribe channelku yang ngebut official ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Beng Beng pamit. Salam Ceperis Indonesia.